Sekilas, kamar mandi ini tampak biasa aja, guys. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi di sini. Tentu saja, kondisinya akan berbeda jika personil kelas D menemukan ruangan seperti ini di tempat lain. Ketika dia menemukan kamar mandi serupa di rumah teman, atau saat sedang makan siang di sebuah restoran. Bahkan, ketika sedang berada di pom bensin untuk beristirahat, tentunya dia tidak akan berpikir aneh-aneh tentang sebuah kamar mandi. Tapi kali ini adalah tugas dari SCP Foundation, guys. Jadi dia tahu bahwa tidak mungkin kondisinya senormal ini. Dia melirik sejenak ke arah kamera yang dipasang di langit-langit. Lensa itu melebar sebentar, menetapkan titik fokus pada wajahnya. Dia tahu bahwa seorang peneliti Foundation di ujung sana sedang mengawasi setiap gerakannya. Dia menyadari sepenuhnya bahwa status sebagai anggota personil kelas D berarti setiap eksperimen bisa saja menjadi yang terakhir baginya. Pengetahuan yang diperoleh tidak akan membuatnya disayangi oleh Foundation, tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain menjalankan tugas sesuai perintah. Tiba-tiba, sebuah suara berderak terdengar di speaker, guys. "Hei, silakan langsung masuk ke dalam kamar mandi," kata peneliti di ruangan lain yang sedang melihatnya lewat kamera. "Ada apa di dalam sana?" tanya si personil kelas D itu. "Ini hanya kamar mandi, bukan? Apa yang istimewa dari tempat ini?" tanyanya lagi sambil melihat sekeliling ruangan, guys. Lantai dilapisi ubin putih bersih, dindingnya berwarna biru muda, yang mana hal ini mengingatkannya pada laut yang tenang. Jenis warna itu biasa dipilih agar mendapatkan efek menenangkan saat menggunakan kamar mandi, guys. Sebuah cermin besar dipasang di dinding, tepat di depan meja dengan wastafel. Di samping wastafel ada kloset, guys, dan di sebelahnya ada bathtub dengan shower. Lalu ada sikat penggosok dan alat penyedot yang diletakkan di belakang kloset. Terus penutup berbulu halus terbentang di bagian atas tutup kloset tersebut. Semuanya terlihat normal saja, guys. Ini terlalu biasa, pikirnya. Lalu hal yang mengerikan tiba-tiba muncul di benaknya. "Kau tidak akan melihatku menggunakan toilet ini, kan?" dia bertanya dengan sedikit panik. Itu tentu saja tidak masuk akal, tapi ini adalah SCP Foundation. Semua yang dilakukannya tidak akan luput dari pengawasan. Selalu saja ada peraturan baru yang aneh di tempat ini, dan pasti mereka ingin menyaksikan semua yang terjadi secara terbuka. Suara itu kembali terdengar melalui speaker dinding, Gi. "Apa? Tentu saja tidak. Kamu tidak perlu menggunakan toilet itu. Cukup melangkah maju saja. Sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, masuklah ke kamar mandi." Si personil kelas D menyeringai dan menertawakan dirinya sendiri, guys. Dia sudah pernah melewati banyak eksperimen yang jauh lebih gila dari ini. Dia bahkan memiliki bekas luka untuk membuktikan semua itu. Sekarang, setelah mendengar perkataan peneliti barusan, dia menjadi bingung. Jika dia memang harus berpartisipasi dalam sebuah eksperimen berbahaya, setidaknya berikan penjelasan secara detail. Dan semua ini terasa sedikit tidak adil baginya. Namun seperti yang diminta peneliti SCP Foundation, dia pun melangkah maju. Saat melewati ambang pintu, tiba-tiba saja pintu terbanting dengan suara yang keras, guys. Personil kelas D melompat kaget dan berteriak, "Hei, apa itu? Mengapa kamu melakukannya?" "Saya tidak melakukan apa-apa," kata suara melalui speaker. Tentu saja, pikir si personil kelas D. Dia seharusnya sadar keanehan seperti ini adalah hal yang wajar. Dia meraih knop pintu dan mencoba membukanya, tetapi pintu itu tiba-tiba macet, guys. Personil kelas D menariknya lagi. Kali ini lebih keras, tetapi hasilnya tetap sama. Pintu itu tidak bergerak sama sekali, guys. "Hei, pintunya macet," teriaknya. Dia merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan suhu tubuhnya juga mulai naik. Hal mengerikan seperti apa yang akan terjadi di ruangan ini selanjutnya? Namun beberapa saat kemudian dia mulai merasa tenang, guys. Sepertinya tidak akan ada hal aneh dan menyeramkan yang terjadi di tempat ini. Mungkin pintu kamar mandinya memang kebetulan macet tanpa sebab. Namun jika memang begitu, lalu mengapa SCP Foundation tertarik untuk meneliti ruangan ini? "Tenang saja," kata peneliti beberapa saat kemudian. "Saya akan melihat apakah pintunya bisa dibuka dari luar." Saat peneliti tiba di depan pintu kamar mandi, dia segera menariknya dengan kuat, tapi sama saja pintu itu tidak bergerak, guys. "Pintunya benar-benar macet loh," katanya kemudian. Personil kelas D memutar matanya. Tentu saja pintu itu memang macet. "Tunggu sebentar, saya akan mencari teknisi," kata peneliti lagi. Personil kelas D mendengarkan suara langkah kaki peneliti yang semakin jauh. Dia duduk dengan kloset yang tertutup dan menutup wajah dengan telapak tangan. Apakah dia akan terjebak di dalam kamar mandi ini selamanya? Dia tidak bisa mengira-ngira, guys. Tapi tetap saja harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sebenarnya saat ini personil kelas D sangat kesal, guys. Dia mulai bertanya-tanya apakah peneliti itu benar-benar sedang mencari bantuan, atau jangan-jangan dia masih duduk di ruangan lain sambil mengawasinya melalui kamera dan menunggu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Matanya beralih ke kamera dan mengerutkan alis. Si
personil kelas D terlalu fokus pada kamera sehingga dia tidak menyadari ada sosok hitam yang perlahan keluar dari saluran pembuangan bak mandi. Hanya seekor kecoa biasa, atau mungkin juga bukan kecoa biasa. Kecoa itu diam sesaat, guys. Hanya sepasang antena di kepalanya yang bergerak-gerak. Lalu beberapa saat kemudian barulah hewan kecil itu mulai berjalan. Kecoa itu berlari keluar dari bak mandi, lalu memanjat dinding dan melintasi meja wastafel. Seperti kecoa pada umumnya, hewan itu tampak bingung karena muncul di tempat yang terang, dan kini dia sedang berusaha menemukan sudut yang gelap untuk bersembunyi lagi. Lalu dia sampai di tepi meja, guys. Tapi tentu saja itu bukanlah halangan bagi seekor serangga. Kecoa itu meluncur ke bawah dan berlarian di lantai keramik. Saat itulah kecoa yang bergerak lincah akhirnya menarik perhatian personel kelas D. Dia berteriak kaget dan mengangkat kakinya ke atas. Lututnya ditekuk hingga menyentuh dada. Seekor kecoa terlihat aneh di dalam kamar mandi yang bersih dan terawat ini, guys. Melihat serangga kecil yang kotor itu membuat personil kelas D menjadi geli dan merasa jijik. Itu kecoa yang besar, gumamnya pada dirinya sendiri. Seolah mendengar kata-kata personil kelas D, kecoa itu mulai berlari ke arahnya. Dia pun langsung mendengus marah. Tanpa ragu-ragu, dia segera menginjak kecoa tersebut dengan sepatunya. Serangga malang itu pun tewas ketika di bawah tumitnya, guys. Suara yang cukup keras menarik perhatian peneliti di belakang kamera. Sepertinya dia sudah kembali ke pos setelah mengirim permintaan teknisi. "Hei, apa itu tadi?" tanyanya lewat speaker di dinding. "Ada kecoa yang sangat besar keluar dari bak mandi. Ayo cepat buka pintunya. Aku tidak suka di sini. Mungkin sebentar lagi akan muncul lebih banyak hewan menjijikan itu," jawabnya. Oke, kata peneliti. "Tunggu sebentar, bantuan akan datang beberapa menit lagi. Jangan terlalu gegabah. Lagi pula, itu kan hanya serangga kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Personil kelas D tidak begitu yakin akan hal itu. Lagi pula, ketika kita berurusan dengan anomali yang tidak diketahui seperti yang ada di arsip Foundation, bisakah kita untuk tidak merasa khawatir? Lalu dia melepas sepatunya, bangkit dari kloset dan berjalan ke arah wastafel. Sambil menggerutu pada dirinya sendiri, dia memutar keran dan mulai membersihkan bekas kotoran serangga dari bagian bawah sepatunya. Karena terlalu sibuk dengan hal itu, dia tidak menyadari bahwa ada kecoa lain yang muncul dari saluran pembuangan bak mandi. Seperti kecoa yang pertama tadi, hewan itu tampak ragu-ragu sejenak. Kemudian dia berlari melintasi bak mandi, memanjat dinding, dan langsung menuju rekannya yang sudah tewas itu. Beberapa saat kemudian, kecoa lainnya muncul dari saluran pembuangan dan semakin banyak, guys. Pada saat personil kelas D berbalik, sekelompok kecoa telah memasuki kamar mandi itu. Matanya terbelalak saat melihat pemandangan selusin kecoa berkumpul di sekitar bangkai kecoa pertama yang dia bunuh tadi. Dan yang lebih aneh, mereka semua memakan bangkainya. Ini adalah pemandangan yang mengerikan dan si personil kelas D mulai panik, guys. Pria itu tidak tahu apa-apa tentang kecoa, tapi bagaimanapun juga, dia yakin bahwa ini adalah perilaku yang tidak biasa untuk serangga. Dia mencoba untuk tidak terlalu peduli, tapi jelas sekali itu terlihat menjijikan. "Aku tidak suka ini, aku tidak suka ini." Dia berteriak panik dengan suara yang keras, guys. "Keluarkan aku dari sini, cepat buka pintu bodoh itu." Peneliti yang sedang mengamati tidak bisa merasakan ketakutan si personil kelas D. Dari sudut pandangannya, dia hanya melihat seorang pria yang panik karena melihat sekumpulan kecoa. Tentu saja adegan itu terasa sangat berbeda ketika kita sendiri yang mengalaminya langsung dan menyaksikan di depan mata. Dia tidak bisa menahan tawa di ruangannya. "Ini nggak lucu," teriak personil kelas D sekali lagi. Dia melompat ke atas kloset dan menarik kakinya setinggi-tingginya. "Ini masalah besar. Sebaiknya kau keluarkan aku dari sini sekarang. Atau dia berusaha untuk memikirkan beberapa ancaman yang mungkin bisa meyakinkan peneliti untuk menganggap ini serius. Tapi dia gagal. Peneliti itu terlalu sibuk mencatat situasi yang sedang terjadi. Para kecoa itu terlihat seperti spesimen biasa yang berasal dari Amerika, guys. Panjangnya sekitar 5 atau 6 cm. Ketika sekelompok kecoa tersebut telah selesai melabrakkan mereka yang tewas, saat itulah segala hal mulai menjadi semakin aneh. Sekelompok kecoa itu tiba-tiba memandang ke satu arah, yaitu ke arah personil kelas D. Nah, ini mulai aneh, pikir si peneliti. Personil kelas D pasti juga berpikiran sama. Dia mulai berteriak tidak jelas, guys. Mereka berdua begitu fokus pada kecoa-kecoa itu, yang sehingga tidak menyadari sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi di bak mandi. Cairan hitam seperti aspal mulai merembes keluar dari saluran pembuangan, guys, yang secara perlahan mengisi bak mandi itu. Sang peneliti terlalu sibuk menenangkan personil kelas D. Ia mencoba meyakinkannya untuk berhenti berteriak. Peneliti memintanya untuk menjelaskan adegan yang sedang terjadi secara detail agar dia bisa menambahkan hasil pengamatan ke catatannya. Sementara itu, cairan hitam yang berminyak terus menggelembung dari saluran